Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Holy crap, finally! Penantian setelah sekian bulan dibicarakan sejak teaser trailernya dirilis pertama kali. Dan tepat hari ini, trailer terbaru dari Spider-Man No Way Home akhirnya datang juga. Pengen berteriak tapi nanti dikatain lebay. Tapi apa yang tersajikan dari trailer terbaru No Way Home ini sepertinya sudah mengacak-ngacak isi kepalaku atau mungkin kalian juga. Tentang seberapa besar dampak rusaknya gerbang antar universe, tentang kenapa para villain yang sudah mati bisa muncul lagi, dan tentang kebenaran kalau sebenarnya Spider-Man itu ada. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia Spotlight Spider-Man No Way Home. Harus kuakui ini adalah salah satu trailer terbaik Spider-Man sejauh ini, dan dari video berdurasi kurang dari 3 menitan itu banyak hal yang bisa kita temukan, dan ini dia beberapa yang bisa kurangkum. Di awal video kita akan melihat cuplikan lanjutan di saat Peter Parker dan MJ sedang video call tanpa S tentunya. Dalam dialog singkat itu terungkap bahwa sebenarnya proses sejak Peter Parker digigit oleh laba-laba dan akhirnya menjadikan dirinya sebagai manusia super ternyata sekitar 1 mingguan. Sebuah fakta yang menarik, dimana kalau di 2 film pendahulu Spider-Man versi Tobey Maguire dan versi Andrew Garfield hanya diperlihatkan prosesnya cuma memakan 1 malam. Kemudian di scene berikutnya di Phantom Syndrome, penambahan dialog lanjutan dari Doctor Strange yang menjelaskan dampak yang terjadi karena Peter Parker sudah merusak mantra yang akan digunakan agar orang-orang lupa kalau Peter Parker adalah seorang Spider-Man. Yang bisa aku perjelas sedikit, mungkin ada beberapa teman di sini yang belum tahu, tapi aku yakin sih 80% dari kalian semua udah pasti bakal tahu lah. Intinya, sejak kematian Mysterio aka Quentin Beck di film Spider-Man Far From Home kemarin, berdampak sama nama buruk Spider-Man dan identitas rahasianya sebagai pahlawan super. Peter Parker akhirnya meminta bantuan Doctor Strange untuk menggunakan sebuah mantra, yaitu mantra penghapus, yang ternyata memang berdampak besar dengan lupanya setiap orang akan diri Peter sebagai Spider-Man, termasuk MJ dan juga Ned. Dan dari dialog ini tampaknya Peter sudah mengacau rangkaian mantra yang sudah dijalankan, dan ternyata berdampak besar. Gerbang universe di mana Peter versi Tom Holland dan Doctor Strange terbuka lebar, akhirnya kerusakan multiverse terjadi dan membuat siapapun dari universe yang berbeda datang dan tidak bisa dihentikan, termasuk para kawanan villain Spider-Man versi Tobey dan juga Andrew. Di scene berikutnya, kita akhirnya melihat dengan jelas bentukan black and gold suit yang dikenakan Spider-Man. Kemudian, di scene yang lain, ada hal yang menarik di sini, 2 hal yang cukup menyita perhatianku dari sosok Dr. Octopus. Pertama, tentakel mesin yang dimilikinya awalnya tidak memiliki corak warna apapun. Sementara di scene berikutnya, di saat ia berhasil membuat Spider-Man terpojok di antara pilar-pilar jembatan, terlihat cukup jelas tentakel itu berwarna kemerahan. Kemudian hal yang kedua, ketika Dr. Octopus akhirnya menyadari Spider-Man yang dilawannya bukanlah Spider-Man yang ia kenali selama ini, yang sedikit menjelaskan kalau sejatinya para super villain ini emang sebenarnya hanya mengenali rival versi universe-nya mereka, dan Dr. Octopus mengenali Spider-Man versi Peter Parker-nya Tobey Maguire. Cuma yang jadi pertanyaanku, bagaimana bisa mereka semua hidup kembali kalau seharusnya di universe mereka masing-masing para super villain ini sudah tewas? Dan yang kedua, kalau mereka semua bisa datang dengan mudah ke universe-nya Peter Parker versi Tom Holland, bukankah seharusnya para Spider-Man versi universe mereka masing-masing pun juga bisa datang? Karena kita tahu kedua Spider-Man senior masih hidup. Bukan mencoba membenarkan diri, tapi ini jelas akan jadi berita yang mengejutkan jika memang para superhero laba-laba senior itu turut muncul di Spider-Man No Way Home. Dan kalau emang Spider-Man No Way Home ini alur ceritanya dibuat semasuk akal mungkin, berarti akan sulit buat Peter Parker versi Tom Holland ini bisa mengalahkan para super villain ini sendirian. Jelas, dia butuh bantuan. Ya memang ada Doctor Strange, tapi rasaku Doctor Strange pun gak cukup mempan melawan kawanan super villain ini. Atau mungkin gini aja, Spider-Man Tobey dan Andrew akan ikut muncul membantu di sini. Ya maybe yes, maybe no. Yes, karena kalau para super villain ini bisa datang dari universe yang berbeda, kenapa superhero-nya tidak? No, karena ini balik lagi ke realita. Misalnya masalah pribadi antara Andrew Garfield dengan Sony Pictures yang belum tahu dah kelar atau enggak.
Atau apakah nanti Venom akan hadir membantu Peter? Seperti halnya post-credit scene Venom Let There Be Carnage yang akhirnya menyadari ada sosok Spider-Man. Bisa jadi. Ya, sebenarnya gini, aku tidak punya teori yang cukup akurat karena balik lagi aku bukan orang dalam Sony ataupun Marvel, oke? Kemudian di scene berikutnya terlihat Peter, MJ, dan Ned berada di satu ruangan yang sama dan di sana juga ada Dr. Ock dengan suasana yang sama sekali tidak terlihat tegang. Ini pun jadi pertanyaanku, seberapa besar sih peran Dr. Octopus di No Way Home ini? Apakah kehadirannya yang awalnya untuk menuntut balas atas kekalahannya melawan Spider-Man Tobey Maguire tentunya, lalu dilampiaskannya ke Spider-Man universe-nya Peter Parker versi Tom Holland ini? Atau justru Dr. Ock akan bekerja sama dengan Spider-Man Tom Holland di sini karena sejatinya konflik antara dirinya dengan Spider-Man bukan berasal dari universe ini. Kemudian di sini lain kembali memperlihatkan Spider-Man dengan black and gold suit-nya dan coba diperhatikan seksama kawan-kawan, suit ini tampaknya lebih canggih dari sebelumnya. Ya, mungkin. Dan kelihatannya suit ini sudah dimanterai oleh Doctor Strange karena terlihat sebuah magic power seperti yang dimiliki Doctor Strange muncul dari pergelangan Spider-Man. Dan yang kedua, tepat di dada tengah atas terlihat sebuah mini screen yang memperlihatkan MJ dan Ned di dalamnya. Ya bisa saja black and gold suit ini memang dirancang sedemikian rupa untuk melawan para supervillain dari universe lain. Karena bagaimanapun kekuatan bawaan Spider-Man akan sangat sulit melawan mereka dan butuh improvisasi termasuk dengan suit yang dikenakan Spider-Man. Kemudian tepat di antara mobil petugas dan obi fan para awak media termasuk The Daily Bugle, terlihat ada J. Jonah Jameson dengan raut wajah yang mengisyaratkan ini akan jadi headline terbaik untuk The Daily Bugle. Kemudian scene pertarungan Dr. Ock melawan Spider-Man, yang ini sepertinya potongan scene sebelum akhirnya Dr. Octopus mengetahui bahwa Spider-Man yang dilawannya bukanlah Spider-Man yang berasal dari universe-nya. Dilanjutkan dialog singkat Dr. Ock di ruangan bawah tanah bersama dengan Peter, MJ, dan Ned yang mengatakan kalau Peter yang sudah pergi ke kegelapan dan melawan para hantu, yang sontak membuat Peter bertanya maksud dari ucapan Dr. Ock tersebut. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? Mungkin Dr. Ock menjelaskan situasi rumit yang terjadi saat ini. Kerusakan mantra yang dilakukan Peter sudah membuka kegelapan. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah gerbang dimensi yang memungkinkan para penjahat berkumpul di sana dan memberikan peluang untuk yang mati hidup kembali. Ini menurutku. Yang pada akhirnya para supervillain yang sebenarnya sudah tewas di universe mereka masing-masing akhirnya bangkit kembali. Makanya ada satu dialog yang dilontarkan Electro kalau Peter Parker sebenarnya tidak diperkenankan untuk mengambil apa yang sudah mereka miliki. Mungkin yang dimaksud adalah para supervillain yang akhirnya diberikan kehidupan lagi dan enggan kembali ke dunia kegelapan di mana mereka seharusnya berada. You're not gonna take this away from me. Dan Dr. Strange mungkin dengan cara yang ia ketahui mencoba mengembalikan para supervillain ini menggunakan sebuah kotak yang nggak tahu cara kerjanya seperti apa, tapi mungkin saja itu digunakan untuk mengurung para supervillain tadi, kawanan penjahat Spider-Man yang bakal mengacau universe Peter Parker-nya Tom Holland jauh lebih parah lagi. Kemudian di sini juga kita melihat para kawanan supervillain yang finally dengan seksama The Sinister Six tanpa Rhino dan juga Mysterio. Electro dengan tampilan baru berbeda dengan Electro yang kita kenal di film The Amazing Spider-Man 2, Dr. Octopus yang sudah pasti, Green Goblin yang dari awal teaser trailer Spider-Man No Way Home udah sempat di-tease, kemudian Sandman, dan yang terakhir ada Lizard. Tapi di antara para supervillain ini aku melihat ada sosok yang mirip sekali dengan Green Goblin, hanya saja menggunakan suit yang berbeda. Tampak wajah samar tertutupi topeng tapi mengenakan penutup kepala, yang asumsiku itu adalah Hobgoblin. Kalaupun ternyata benar, apakah Spider-Man No Way Home akan jadi cikal bakal Ned jadi Hobgoblin, villain yang diidolakannya? Bisa saja, cuma agak sulit sih. Karena kalau sampai Ned menjadi Hobgoblin, itu bakal merusak dinamisme cerita dan karakter dari Ned yang sudah dibangun sejauh ini. Khususnya dengan Peter Parker, karena Ned emang sedari awal hadir sebagai sidekick. Atau bisa jadi Hobgoblin yang muncul datang dari universe lain. Jika itu benar, bisa jadi villain yang akan muncul di film Spider-Man No Way Home ini bakal jauh lebih banyak lagi ketimbang yang ada di trailer. Ya, kita lihat aja lah. Kemudian ada scene juga MJ terjatuh di kerangka pondasi bangunan Liberty yang mengingatkan kita sama tragedi yang menewaskan Gwen di film The Amazing Spider-Man 2. And last but not least, scene di atas patung Liberty tampak Doctor Strange dengan mencoba menahan portal dimensi or multiverse, tapi sayangnya Doctor Strange tidak mampu menghentikannya.
Ini ada dua kemungkinan, yang muncul adalah super villain dari universe lain selain yang sudah muncul di trailer, atau bisa jadi superhero dari universe lain yang muncul, seperti Spider-Man Tobey or Andrew mungkin, atau anti-hero-nya Marvel, Venom? Ya, maybe yes, maybe no. Ya kawan-kawan, jujur sampai selesai bikin video ini masih nggak expect kalau hasil akhir dari trailer yang bakal dirilis sepecah ini. Ada banyak kemungkinan kalau Dr. Ock menyadari Spider-Man di lawannya bukanlah Peter Parker yang ia kenal. Berarti, ya bisa jadi juga Spider-Man No Way Home jadi awal yang cerah buat crossover antara Disney Marvel dan Sony yang segera terjadi. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe, dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.